Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat berbakti dalam ibadah online Jemaat Ketapang Keramat dan Soho. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kita akan berbakti, memuliakan, meninggikan Dia. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Engkaulah perlindunganku. Amin. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mulut kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian mengagungkan nama Tuhan. Memuji Engkau Allah yang besar, memuji Engkau Allah yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kembali lagi kami mau bersama-sama bersekutu bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Dalam ibadah di pagi hari ini kami percaya Allah Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami masih ada beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas. Engkau akan menjamah setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan, akan memulihkan keadaan mereka. Kami memperluaskan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, bahkan dalam sepanjang ibadah di hari ini Tuhan.
Kami percaya ada kekuatan yang baru yang kami boleh terima daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah di hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, ibadah yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita mau angkat hati kita, nyanyikan, tahukah kau bahwa kau rumah Allah. Haleluya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Tahukah kau? Haleluya. Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi, haleluya, kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Betapa senangnya ikut Yesus, betapa senangnya ikut Yesus. Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Oh heran, heran, gloriku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Haleluya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Oh heran, heran, gloriku selalu menang. Sekali lagi, betapa senangnya, haleluya, ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Oh heran, heran, gloriku selalu menang. Allah kita heran dan besar. Allah kita haleluya, heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh glory, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh glory, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. 3 kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Bila kita mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik bagi kita, kita harus menjaga lidah kita dari hal yang jahat dan bibir kita dari ucapan yang menipu. Mari kita angkat pujian, taruhlah penunggu, oh Tuhan. Haleluya. Taruhlah penunggu, oh Tuhan,
Taruhlah Tuhan. Taruhlah menunggu, oh Tuhan, di hadapan mulutku. Tungguilah, oh Tuhan, pintu seperti sabdamu berkata, doa dari hatiku. Taruhlah Tuhan suatu penunggu di mulutku. Taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan suatu penunggu di mulut. Sekali lagi, taruhlah Tuhan suatu penunggu. Haleluya. Suatu penunggu di mulut. Kiranya ini menjadi doa kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar dan menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita dan menjadi kerinduan hati kita bahwa firman Tuhan membentuk hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, aku rindu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajar aku untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, aku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan. layakkan aku, Bawa aku untuk menyembah-Mu Tuhan. bawaku Haleluya, haleluya. menyembahmu di balik tirai yang suci, Bertemu muka dengan bertemu muka. kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, Bertemu muka dengan muka. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau pagi hari ini lagi kami boleh berkesempatan Tuhan untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan kami, penyembahan kami yang keluar dari lidah bibir kami itu menyenangkan Tuhan. Dan apa yang keluar dari hati kami itu juga menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang layak dan patut untuk kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Biarlah Tuhan urapi dia dengan kuasa Tuhan. Supaya apa yang diperkatakan Tuhan itu adalah maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lipas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi lagi oleh benih firman Tuhan. Biar kami duduk diam, kami dengar, kami renungkan, bahkan akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita sampai saat ini masih menikmati nafas kehidupan dari Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, sukacita, tetap dapat beribadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku belum dapat datang beribadah di gereja atau di tempat di mana kami beribadah, tetapi di rumah pun Bapak Ibu Saudaraku dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah ini dengan serius, pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, umat ketebusan Tuhan, setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudaraku diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan atau menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan. Jadi hasil dari perbuatan kita, baik itu dari pikiran maupun tingkah laku dan perkataan kita, akan mendatangkan keberkatan yang luar biasa. Orang lain dapat melihat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, mereka akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Dari hasil pikiran kita, tingkah laku atau perbuatan kita, dan perkataan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan kita dan menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi di mana orang lain menikmati berkat dari Tuhan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku persiapkan Alkitabnya dan sama-sama kita membukanya, memperhatikan firman Tuhan dan membacanya bersama-sama. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem
adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa mengisi hari-hari hidup kita yang tentu kita tahu bahwa siap atau tidak siap, cepat ataupun lambat, bila mana waktu Tuhan tiba, kita juga akan mengakhiri kehidupan di dunia yang fana ini. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku, melalui pembacaan atau perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dikehendaki oleh Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan untuk dapat mengisi, untuk dapat memenuhi hari-hari hidup kita dengan hidup berkata yang benar. Hidup dengan berkata yang benar. Itulah yang kemudian menjadi tema penyampaian firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat baik ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, bicara tentang konteks atau latar belakang dari ayat pokok yang kita baca, bahwa ayat ini sedang menjelaskan tentang pengajaran Yesus, tentang ajaran dari yang termulia, penasehat yang ajaib, kepada orang-orang Israel yang mengikuti dia, yang mendengarkan pengajarannya. Kalau melihat dari secara keseluruhan, Injil Matius pasal 5, dimulai dengan topik tentang khotbah di bukit. Bicara tentang ucapan bahagia, menjadi garam dan terang dunia. Dan ayat yang kita baca, ayat pokok kita, ada terangkum di dalam penjelasan tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37, secara khusus Yesus ingin menyampaikan kepada orang-orang Israel bahwa kamu dengar tentang Taurat, ya. Kalau melihat ada beberapa kali Yesus menyampaikan bahwa telah kamu dengar, kamu telah mendengarkan, telah difirmankan kepada kamu. Artinya Yesus mengingatkan lagi orang-orang Israel, pengikut-pengikut Yesus yang sedang mendengarkan khotbah di bukit, yang sedang mendengarkan pengajarannya, bahwa hubungan Yesus dengan Taurat, bahwa apa yang telah disampaikan oleh hukum Taurat, itu bukan juga digagalkan oleh Yesus, tetapi kemudian disempurnakan oleh pengajaran dan nasihat-nasihat dari Yesus. Itu terbukti di ayat yang ke-17. Yesus bicara tentang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelas Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa keberadaan hukum Taurat atau pengajaran-pengajaran kitab-kitab nabi, itu kemudian tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus jelas kemudian menyampaikan bahwa melainkan untuk menggenapinya. Demikian juga dengan konteks yang apa sudah kita baca di dalam ayat pokok. Lebih kepada ayat 33 sampai dengan ayat 37 tentang perkataan, tentang isi atau konten dari pembicaraan. Yesus kemudian mengingatkan lagi tentang bagaimana hukum Taurat yang pernah diterima oleh orang Israel di padang belantara ketika mereka dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bahwa telah tersampaikan 10 Taurat, 10 hukum Tuhan untuk mengingatkan orang Israel, supaya mereka juga mengingat lagi bahwa apa yang pernah mereka dengar dan apa yang mereka ketahui tentang Taurat. Terutama dari hukum yang ke-9 dari 10 hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perintah ke-9 dari 10 perintah Allah bicara tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sederhananya Yesus ingin mengingatkan bahwa berhati-hatilah dengan berbicara. Berhati-hatilah dengan menyampaikan atau apa yang keluar dari perkataan. Amin. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebagai umat ketebusan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang menikmati kebebasan, kemerdekaan dari belenggu dosa, hasil karya dari Yesus Kristus ketika ia mau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Ini perlu benar-benar kita ingat, perlu benar-benar kita renung-renungkan. Jangan Bapak Ibu Saudaraku mengingat tentang karya salib Kristus, karya penebusan Kristus yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudaraku ada seperti kita ada pada pagi hari ini. Bahwa kemudian kita berpikir peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa karya salib Kristus, hanya paling tidak setahun sekali kita memperingatinya. Dalam peristiwa Jumat Agung atau peristiwa Paskah. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga ingin mengingatkan kita bahwa karya salib Kristus sangat dan mampu untuk menyentuh aspek kehidupan saya dan pribadi, saya dan Bapak Ibu Saudaraku secara pribadi dalam setiap hari. Mengingat-ingat akan karya penebusan Kristus akan membuat kita sebagai pribadi yang baik, diperlengkapi. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kita mengingat karya salib Kristus, karya penebusan Kristus, menghargainya, membuat kita hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang disebut Israel rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita dengar secara firman Tuhan ya, secara lisan yang kita sudah dengar, untuk kita terjemahkan dalam kenyataan. Karena kita punya iman, tapi kemudian iman itu kita hanya diamkan, maka sama artinya iman itu mati, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tolong kita untuk kita dapat mengisi hari-hari hidup kita dengan memperkatakan hal-hal yang baik dan benar. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku untuk menjadi perenungan kita tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudaraku dapat berusaha untuk hidup dengan perkataan yang benar, dapat berusaha untuk mengisi ya, memenuhi hari-hari hidup kita dengan perkataan-perkataan yang benar. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-37 dari Matius pasal yang ke-5. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berangkat dari pengajaran atau penjelasan Yesus tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudaraku sebagai pengikut Yesus, ini bukan sebuah pilihan. Atau ya bolehlah tidak dilakukan. Tetapi ini satu keharusan Bapak Ibu Saudaraku. Pertanggungjawaban rohani kita kepada Tuhan harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari, secara khusus bertanggung jawab dalam setiap perkataan kita. Apa yang kenyataannya iya, harus juga tersampaikan iya. Demikian juga sebaliknya. Jika memang kenyataannya tidak, kita harus berusaha. Ini sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan, lakukan atau tidak, tetapi sebuah keharusan untuk kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa kalau kita mau mengintrospeksi diri dan kita jujur di hadapan Tuhan, tidak mudah ya. Artinya cukup sulit. Sebagai manusia yang masih daging ya, masih ada kelemahan. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak faktor yang dapat membuat kita tidak dapat berkata jujur. Tidak dapat berkata ya, jika ya, tidak atau tidak. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang membuat kita dan rata-rata orang percaya, orang Kristen yang tidak bisa jujur, tidak bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Faktor utama adalah ketidakmampuan kita untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan kepekaan terhadap respek atau hormat, rasa takut akan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan, Tuhan sedang melihat, bahwa Tuhan tahu apa yang disampaikan.
Ini pembelajaran yang luar biasa baik Bapak Ibu Saudaraku. Tentu firman Tuhan selalu baik buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan alasan-alasan faktor-faktor penyebab yang membuat kita sulit sekali berkata iya di atas iya, susah sekali berkata jujur. Mari kemudian kita ingat bahwa Yesus sudah mati buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kemudian kita introspeksi diri dan kembangkan rasa takut akan Tuhan. Mari cepat-cepat kita menyadari diri bahwa kita pribadi-pribadi yang masih punya rasa takut Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih punya rasa takut akan Tuhan. Karena demikianlah yang Tuhan kehendaki di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 tentang kriteria orang yang takut Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ada banyak kebohongan-kebohongan, ada banyak dusta yang tersampaikan yang memang sudah direncanakan. Kalau melihat pengertian dari orang yang takut Tuhan adalah orang yang benci akan tipu muslihat. Dari kata tipu muslihat, ini bukan hanya bohong-bohong kecil atau bohong-bohong yang tidak disengaja, yang memang juga tetap dosa. Tetapi kalau sudah pada tipu muslihat, itu sudah sampai kepada perencanaan yang rapi. Itu sampai kepada hatinya memang sudah memikirkan hal-hal yang jahat, termasuk menyiapkan diri untuk berkata dusta, menyiapkan diri untuk berkata bohong dengan segala trik dan kelicikannya karena tipu muslihat. Tuhan tolong kita, karena saya percaya Bapak Ibu Saudaraku masih peka kepada suara Tuhan. Amin. Masih punya keinginan punya rasa takut akan Tuhan. Melihat apa yang disampaikan di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 bahwa orang yang takut Tuhan, dia tidak sombong, dia benci terhadap yang jahat. Kemudian pada bagian akhir ayat 13, ia benci, artinya ia tidak suka. Artinya saya dan Bapak Ibu Saudaraku tidak suka dengan tipu muslihat. Saya bicara tentang hal-hal yang sederhana saja Bapak Ibu Saudaraku ya. Bahwa mungkin dalam pekerjaan ya, kalau tidak sedikit ganti-ganti nota, atau mungkin dalam hal bisnis, kalau tidak punya trik dan sebagainya nanti kurang pendapatan. Atau mungkin kalau tidak tipu-tipu sedikit, bilang A ternyata B. Mungkin kita secara manusia berpikir ya nanti penghasilannya jadi sedikit kalau mau jujur. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita mau melakukannya, saya yakin dan percaya Tuhan bela kita. Ada begitu banyak orang-orang yang bersaksi kalau dia berusaha sekalipun dalam keadaan sulit untuk iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tuhan bela usaha pekerjaannya. Ia melihat keberkatan Allah yang luar biasa memberkati pekerjaannya. Sebab itu mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Saudaraku ya sudah masuk dalam masa-masa pemulihan pasca meredanya COVID-19. Kemudian roda perekonomian mulai berputar dengan baik ya. Gejolak ekonomi mulai beriak, bergerak dengan baik. Kita kemudian terpancing untuk berinovasi dengan usaha-usaha yang baru. Kemudian mulai terpikirkan dengan segala hal tipu muslihat, bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai lakukan demikian. Karena Tuhan mau kita kembangkan rasa takut akan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah tidak berdusta atau tidak berbohong, berkata ya di atas ya. Amin. Semangat lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti bela. Puji Tuhan. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat dan mengembangkan ayat pokok kita, maka kita juga akan mendapatkan bagaimana firman Tuhan mengarahkan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, secara khusus bicara tentang hidup dengan perkataan. Hidup dan mengisi hidupnya melalui perkataan-perkataan yang benar. Yaitu dengan kita memahami ya, dan melakukan makna dari apa yang Yesus ingatkan di dalam ayat pokok kita. Di ayat yang ke-37 bagian terakhir dari Matius pasal 5. Ya. Hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu
berasal dari si jahat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah kita punya pemahaman benar menjadi ingat-ingatan kita kemana kita pergi. Kapan kita berkata-kata, kita selalu ingat bahwa apa yang lebih daripada itu. Artinya kalau kita berkata tidak, sedangkan ya, atau sebaliknya kalau kita berkata ya, padahal kenyataannya tidak, artinya lebih daripada itu, keluar dari kebenaran, maka itu berasal dari si jahat. Saya melihat pengertian atau kata bahasa asli dari kata si jahat ditulis dengan menggunakan kata poneros. Poneros ini artinya bisa berkembang dengan pengertian yang lebih sederhana untuk kita pahami. Artinya orang jahat. Ya, poneros atau si jahat itu juga dapat berarti orang itu sakit. Ya, orang itu sakit, orang itu lemah. Poneros atau si jahat, pelaku dusta atau pembohong, dia itu busuk, tumpul, bahkan juga berbahaya. Nah, ini memang mengerikan sekali kalau pengertian dari si jahat jika kita renungkan dan terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jadi busuk Bapak Ibu Saudaraku, jangan jadi tumpul. Jangan kita disebut sebagai orang sakit padahal kita sehat. Oleh karena kita sudah kehilangan kepekaan rasa takut akan Tuhan. Kita anggap bohong-bohong kecil, bohong-bohong itu sudah seperti biasa sehingga nggak bertobat-bertobat. Setidaknya pada pagi hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami pemulihan-pemulihan secara rohani, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan jasmani kita. Termasuk mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang belum berkesempatan dan belum mau datang beribadah secara fisik, hadir dalam ibadah-ibadah onsite di gereja. Mungkin masih karena sakit, terbaring sekian lama di tempat tidur, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya, belum alami mujizat pemulihan kesembuhan. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah terbiasa berkata dusta. Minta ampun, Tuhan mau pulihkan, bisa sembuh, bisa. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Sebab itu janji firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, harus amin. Puji Tuhan. Kita melihat satu tindakan jahat yang coba berselubung, dengan berpikir bahwa itu untuk pelayanan, itu untuk kebaikan. Sederhananya Bapak Ibu Saudaraku yang senang dengan nonton film, dengan judul-judul film, mungkin kita pernah menonton atau ingat dengan sebuah film Robin Hood ya, yang melakukan pencurian, ya dusta di sana sini, kemudian untuk membantu orang-orang miskin. Dia mencuri bagi orang-orang kaya, kemudian dia bagi kepada orang-orang miskin. Jangan sampai kita jadi Robin Hood masa kini. Kita coba menutupi kebaikan-kebaikan dari dusta atau dari bohong-bohong yang kita lakukan. Ini bahaya sekali. Firman Tuhan ingatkan, poneros, busuk, tumpul, dan sakit. Atau si iblis, si jahat. Contohnya ada di dalam 2 Raja-Raja Fatsal 5 ayat 19-27. Singkatnya saya sampaikan saja. Ini cerita tentang Gehasi. Ya. Ini jadi peringatan buat kita Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Gehasi coba berpikir bahwa tuanku Elisa dia takut untuk mau terima persembahan dari Naaman. Sayang sekali ya. Dia mungkin berpikir bahwa ini juga baik untuk pelayanan. Sehingga ketika Naaman ingin memberikan itu, dia ambil. Tetapi masalahnya dia berdusta, dia berbohong. Ketika Elisa bertanya, dia berbohong. Dia berkata tidak benar. Tetapi ada baiknya coba. Mari kita melihat dalam 2 Raja-Raja Fatsal 5. 2 Raja-Raja Fatsal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini cerita tentang berdusta Gehasi. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Jadi mungkin terutama Bapak Ibu Saudaraku yang terlibat dalam pelayanan, kita berpikir kita sedikit berbohong, tujuannya untuk pelayanan, tujuannya untuk kebaikan pelayanan. Itu hal yang sudah tidak baik di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa yang dilakukan oleh Gehasi ketika Elisa bertanya kepadanya? Di ayatnya yang ke-25, baru saja Gehasi masuk
dan tampil ke depan. Dan tuannya berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Padahal dia pergi mengejar Naaman dan menerima persembahan dari Naaman. Di ayatnya yang ke-27, ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan." Perhatikan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini akibat orang yang berdusta. Ini akibat perkataan yang tidak benar bagi seorang pelayan yang bernama Gehazi. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita tumpul terhadap firman Tuhan karena kita berpikir Tuhan kan tidak mungkin langsung memberi kita kusta putih. Tetapi memang secara fisik kita tidak langsung menerima kusta putih. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, cepat ataupun lambat, ya, pelan namun pasti kalau kita lihat bahwa dampak dari perkataan tidak benar, dampak dari dusta pasti akan ketahuan. Mungkin kita coba menutupinya dengan trik, dengan cara yang rapi. Tetapi cepat ataupun lambat, kita yang percaya Tuhan, tentang kebenaran dari Tuhan, itu pelan namun pasti. Karena kebenaran firman Tuhan satu kepastian, bukan kira-kira. Kalau bicara firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bicara tentang kepastian. Jadi bukan kira-kira. Akibat dari perkataan, akibat kalau Bapak Ibu Saudaraku kehilangan kepekaan dan berpikir bahwa itu perjanjian lama Gehazi kena kusta putih, kita santai-santai saja. Dusta jalan terus, bohong jalan terus, tipu jalan terus. Cepat ataupun lambat, kita akan menerima hasilnya. Dan hasilnya tentu mengerikan sekali. Sebab itu berita pertobatan tersampaikan juga buat kita siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita mari mengkoreksi diri. Jangan sampai kita kemudian dapat apa yang dialami oleh Gehazi. Mungkin kita alami kusta putih modern, di mana ada rasa sakit di dalam pekerjaan kita atau keluarga kita dan sebagainya. Ya Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Dan bagian yang terakhir tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita dapat mengisi hari-hari hidup kita, hidup dengan perkataan yang benar, adalah mari perkatakan kata-kata yang baik, karena dengan perkataan kita pada bagian yang ketiga ini mengingat dan mengetahui bahwa setiap perkataan itu mengandung kuasa. Mengingat dan mengetahui bahwa setiap perkataan itu mengundang dan mengandung kuasa. Kalau dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, saya bacakan buat kita semua sebagai ayat terakhir dalam penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. "Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi." Sekali lagi, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita, sebab dengan jelas juga Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jika kehidupanmu begitu-begitu terus, nggak mau bertobat, ya, nampak putih, tapi sesungguhnya bangkai di dalam seperti kuburan, maka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, "Iblislah bapamu, si jahatlah bapamu. Dia bapa dari segala pembohong, dia bapa dari segala pendusta, dan tidak layak
orang-orang Israel secara jasmani itu menyebut mereka keturunan Abraham, bapa orang beriman, karena bukan pelaku firman. Tuhan tolong, sekalipun saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita adalah keturunan secara rohani, ya, Israel rohani, tetapi kita mengaminkan segala kebenaran firman Tuhan, terutama sesuai dengan tema firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mari kita hidup, isi hidup kita dengan memperkatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga saya percaya, tentu Bapak Ibu Saudaraku pegang janji firman Tuhan. Pasti, ya, firman Tuhan sebuah kepastian, ada berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan. Tambahkan lagi ketika hidup kita jujur dalam perkataan-perkataan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua boleh berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita membuka hati kita, dengan kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah semesta alam yang mampu menyelidiki kehidupan kita. Dia mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Selidiki aku. Haleluya. Akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya, puji Tuhan. Selidiklah akan aku, ya Amin, amin. Haleluya, ini menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan aku, Haleluya, ya haleluya, haleluya, haleluya. ketahuilah Mari jemaat Tuhan, melalui pujian ini kita boleh bersungguh-sungguh hati, meminta Tuhan tolong kita, meminta Tuhan menyelidiki kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Dia adalah Allah yang menguji segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Dia mengetahui akan keadaan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengetahui segala keadaan hidup manusia. Haleluya, haleluya. Kami ini terbuka keadaan hidup kami di hadapan Tuhan, dan tidak satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk perkataan-perkataan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kami. Engkau seperti menjaga di depan pintu mulut bibir kami, agar perkataan kami perkataan yang benar adanya. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami umat-Mu Tuhan. Kami ini umat ketebusan-Mu Tuhan. Kami ini hasil dari karya salib Kristus. Kami ini umat yang berharga di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, membuka hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami mau hidup di dalam pertobatan. Memperbaiki diri kami hari demi hari. Terus diperbaiki, terus hidup di dalam pertobatan.
sampai kami mencapai kepada kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan Allah kami, haleluya. Tolong kami, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati dengan sungguh-sungguh panggil nama Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita hidup di dalam pertobatan. Serius dengan Tuhan karena Tuhan serius mengurus kita. Tuhan mau sungguh-sungguh memberkati kita. Haleluya, haleluya. Buka hatimu dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta mujizat pertolongan dari Tuhan. Setiap ketaatan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selidiki umat-Mu. Tuhan selidiki umat-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah puji muliakan Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sorga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Setiap perkataan firman Tuhan, setiap firman Tuhan, bukan saja kami dengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami menyimpan perkataan-perkataan Tuhan. Kami menaruh perkataan Tuhan dalam hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Oh, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Setiap perkataan-Mu ya dan amin, benar adanya. Kami mau taruh dalam hati kami. Kami mau renungkan dan lakukan, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Mulialah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji nama Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih oleh kemurahan Tuhan.
kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Sekalipun kami masih dapat juga beribadah secara online, tetapi kami menikmati kuasa di dalam ibadah ini. Tuhan tolong kami. Setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah online ini, kami boleh merasakan keberkatan Tuhan yang luar biasa. Dengan satu kerinduan, dengan satu permohonan, Tuhan sanggupkan kami, Tuhan tolong kami. Supaya dengan keadaan yang semakin membaik ini, kami pun dapat berusaha untuk datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, dan menikmati lagi hadirat Tuhan di dalam ibadah bersama-sama dengan jemaat di gereja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Percaya bahwa setiap pujian yang sudah kami nyanyikan, kami boleh menikmati berkat dari Tuhan. Setiap puji-pujian yang dengan sungguh-sungguh dinyanyikan, kami tahu bahwa Tuhan kami bertakhta di atas pujian umat. Dan kami menikmati keberkatan Tuhan. Terima kasih dari firman Tuhan juga sudah kami boleh menerima lagi berkat Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengisi hari-hari hidup kami. Tuhan tolong kami Roh Kudus. Ingatkan kami kebenaran firman-Mu. Supaya kami punya rasa takut akan Tuhan. Untuk kami berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Untuk benar-benar kami mengingat bahwa Tuhan menghendaki setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus, baik di dalam pikiran, perbuatan, terutama hasil dari perkataan-perkataan kami. Tolong kami ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam akhir ibadah pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan kiranya tetap nyata pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tanda heran, masih tetap terjadi dalam ibadah-ibadah kami yang tujuannya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati talenta, kemampuan, kesanggupan untuk kami dapat melayani semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya talenta, kemampuan kami dalam melayani Tuhan dapat kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Semua kami tentu terus berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ahamande. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan ketika keadaan Gembala baik adanya, tentu kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun berdoa untuk semua jemaat yang sudah menyaksikan dan ada mengikuti ibadah ini dengan serius, dengan baik. Maka keberkatan Tuhan yang luar biasa. Bagi jemaat yang sementara mengikuti ibadah online ini mungkin ada yang sakit. Maka Tuhan tolong hasil berkat dari ibadah, kuasa dari ibadah, menghadirkan, menyatakan mujizat kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit boleh sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada juga yang sedang menghadapi pergumulan berat, persoalan ekonomi keluarga, masa-masa pemulihan dari masa pandemi ini. Tuhan tolong berkati, buka jalan, berikan berkat Tuhan, pendapatan order untuk setiap usaha pekerjaan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan jemaat tentu tahu mengucap syukur atas kemurahan anugerah pemulihan dari Tuhan. Sehingga dari ibadah pada pagi hari ini pun diingatkan bagi jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada menyatakan kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ada pertolongan, ada berkat dari Tuhan di dalam setiap ibadah. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman, arahkan di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua. Mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.